Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Imamat Fatsal 19 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Janganlah engkau pergi kian kemari sebagai pemfitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau berbuat sesuatu yang membahayakan hidup sesamamu. Akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan melalui Nabi Musa disampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa itu menjaga sikap hidup dalam menjalani perjalanan sebagai orang beriman. Dia katakan di sini, jangan menjadi orang yang penyebar fitnah. Karena hal ini akan merusak kedamaian, ketenangan hidup bersama. Sebab itu, Tuhan harus katakan, janganlah engkau berbuat sesuatu yang membahayakan hidup sesamamu. Hal ini menjadi penting buat saya dan saudara di hari-hari yang seperti ini. Karena kita hidup di zaman di mana fitnah merajalela, hoax merajalela, berita-berita yang tidak benar dipelintir menjadi seperti sesuatu yang benar. Dan dampaknya terjadilah reaksi yang membuat kita tidak nyaman. Sesama manusia hidup dalam keadaan yang membahayakan satu dengan yang lain. Kita saling mencurigai, kita saling bersikap tidak bersahabat satu dengan yang lain karena adanya fitnah yang beredar di antara kita. Sebab itu Tuhan katakan, jangan menfitnah atau membuat gosip dan jangan membahayakan hidup sesamamu. Dalam hidup bersama kita menemukan bahwa ada banyak informasi yang benar yang kita perlu temukan dan kita perhatikan. Namun di dalam informasi yang benar, kita tidak bisa sangkali ada orang-orang yang suka menimbulkan suasana yang tidak aman karena mereka akan diuntungkan kalau suasana tidak aman. Sebab itu dikatakan juga dalam Amsal Soleman 16 ayat 28, orang yang curang akan menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Hal ini berbahaya karena sahabat itu Alkitab menceritakan jauh lebih dekat dari saudara kandung. Karena sahabat, dia selalu ada di saat kita susah maupun disenang. Dia tidak membeda-bedakan kita. Dan kita akan tercerai-berai dengan sahabat kita hanya karena fitnah. Karena gosip dan menimbulkan pertengkaran. Sebab itu, Alkitab dengan jelas menceritakan kepada saya dan saudara, mulai dari Amsal Fatsal 6 ayat 16 sampai 19, di sana menerangkan bahwa Tuhan membenci lidah yang menyebar dusta. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa bibir mulut kita, lidah kita bukan dipakai untuk menyebar dusta, gosip, atau fitnah. Tapi biarlah lidah kita digunakan untuk membangun iman, membangun kehidupan sesama orang percaya di dalam pengiringannya kepada Tuhan, sesuai Efesus 4 ayat 29. Jangan menjadi orang yang membahayakan orang lain. Membahayakan di sini bukan hanya melukai secara fisik, tapi melukai sikap hati sehingga orang itu bisa kecewa, bahkan bisa menimbulkan akar pahit karena gosip atau fitnah.
Kita hidup dalam kondisi di mana fitnah seperti menjadi bagian setiap hari dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan di dalam kesempitan, mencari keuntungan di tengah tidak kemampuannya. Dia tidak bisa bersaing, dia tidak bisa mengimbangi, dia tidak bisa menjadi lebih baik. Untuk menjatuhkan lawannya, dia harus buat gosip atau fitnah supaya kawannya tidak terpilih, supaya kawannya dihancurkan oleh orang lain karena gosip. Dan Tuhan tidak suka ada hal itu, karena itu bukan bahagian yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena ketika kita menahan kebaikan yang seharusnya kita lakukan, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan saat kita mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain, kita pun akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak senang sesama kita merugikan orang lain. Bahkan jangan kita membiarkan orang lain celaka, padahal kita bisa menolong orang itu. Itulah nasihat firman Tuhan. Yesus menegaskan hal ini tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30-37. Dia punya kemampuan untuk menolong orang lain. Dia tolong. Dia membawa orang itu kepada kesehatan, kesembuhan. Bukan justru membiarkan orang itu celaka, padahal dia bisa menolongnya. Dia tidak mengambil keuntungan di tengah orang yang susah itu. Karena dia bisa saja menceritakan ada orang yang susah supaya bisa dibantu, dan bantuan itu tidak diberikan kepada orang susah. Itu yang bisa terjadi karena kita menggunakan perkataan kita hanya untuk memfitnah. Perkataan kita hanya untuk menyebarkan berita hoax. Dan itulah yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kehidupan kita menyebarkan berita yang tidak menyenangkan. Karena Alkitab katakan, dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu pula engkau akan disalahkan. Pergunakan dengan baik mulut ini, pergunakan dengan baik perkataan ini. Karena Tuhan tidak senang orang pemfitnah, orang penyebar dusta, orang penyebar hoax. Itu merupakan kebencian di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Walaupun ada banyak persaingan, jangan mengambil kesempatan persaingan itu ditunggangi dengan fitnah dan hoax dan cerita-cerita yang merugikan orang lain. Karena Tuhan ada dan memperhatikan setiap perkataan kita. Dan dengan perkataan kita, kita akan selamat. Dan dengan perkataan kita, kita akan binasa. Tuhan tolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan sudah menyelamatkan kami, memilih kami, menetapkan kami. Sebab itu Tuhan tolong kami agar perkataan kami tidak membawa berita yang membahayakan orang lain, menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami menjawab kabar yang memberi damai sejahtera, memberi keselamatan buat orang melalui perkataan kami. Karena perkataan kami membangun imannya. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak yang sudah pergi bekerja, sudah studi, bahkan juga sudah berbisnis, juga dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam pengabdian kepada institusi atau bidang pengabdiannya. Tuhan tolong kami semua agar kami tidak melakukan fitnah, agar kami tidak menyebar gosip, sehingga kami tidak berperan sebagaimana kehendak Tuhan, supaya kami membawa damai sejahtera melalui perkataan bibir mulut kami, dan Tuhan akan menyatakan kasih setia-Nya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Karena sepanjang hari ini Tuhan pemegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, agar perkataan yang kami ucapkan semua itu berguna untuk membangun dan mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan